Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrian Ariski Alivia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2505101048. Saya di sini akan menjelaskan cara membuat makalah dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu sampul. Sampul merupakan halaman paling depan yang memuat identitas makalah. Isi sampul makalah yaitu judul makalah yang ditulis jelas, singkat, dan mencerminkan isi makalah, serta biasanya huruf kapital dan bold. Yang kedua, kata pengantar atau prakata. Kata pengantar berisi ungkapan penulis sebelum pembahasan inti. Isi kata pengantar yaitu ucapan syukur, tujuan penulisan makalah, ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, harapan penulis terhadap makalah, permohonan maaf atas kekurangan terhadap makalah, serta tempat tinggal dan nama penulis di bagian akhir. Yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi berfungsi sebagai petunjuk letak halaman setiap bagian makalah. Isi dari daftar isi yaitu kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Lalu bab kedua kajian pustaka atau teori, bab ketiga metodologi, bab keempat hasil atau pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan serta saran. Lalu yang kedelapan adalah daftar pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, yaitu 1 latar belakang berisi alasan mengapa topik makalah dibahas. Isi dari latar belakang yaitu permasalahan atau masalah, data untuk membuktikan adanya masalah tersebut, serta hipotensi atau dugaan sementara. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah. Isi rumusan masalah adalah 1. Ditulis dalam bentuk pertanyaan, 2. Singkat, jelas, dan sesuai dengan latar belakang, biasanya terdiri dari 2-4 pertanyaan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan berisi hasil yang ingin dicapai melalui penulisan makalah. Isi dari tujuan adalah ditulis dalam bentuk pernyataan sesuai dengan rumusan masalah, serta menjelaskan manfaat penulisan makalah tersebut. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian makalah yang berisi teori, konsep, definisi, dan hasil penelitian terdahulu. Secara umum, kajian pustaka memuat pengertian konsep utama, teori-teori yang relevan, kerangka pemikiran, penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, metodologi. Metodologi adalah bagian makalah yang menjelaskan cara atau langkah yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan menyusun pembahasan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Umumnya metodologi memuat beberapa sub bagian berikut. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, objek atau subjek penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Yang kelima, waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan bagian makalah yang memuat hasil penelitian berisi data atau temuan yang diperoleh dari metode yang digunakan, yang berisikan 1. Paparan data, 2. Fakta yang ditemukan, 3. Tidak berisi opini atau hanya hasil. Selanjutnya pembahasan berisi analisis dan penafsiran terhadap hasil penelitian. Isi pembahasan yaitu 1. Menjelaskan makna hasil penelitian, 2. Mengaitkan hasil dengan teori atau kajian pustaka, yang ketiga menjawab rumusan masalah, serta yang keempat menjelaskan kelebihan serta kekurangan temuan. Selanjutnya bab 5 simpulan dan saran. Saran adalah bagian makalah yang berisi rekomendasi atau susulan penulis berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan. Isi saran dalam makalah adalah saran harus berkaitan langsung dengan hasil dan kesimpulan, bersifat membangun, realistis, dan dapat diterapkan, ditulis dengan singkat dan jelas. Selanjutnya, pihak yang biasanya diberi saran yaitu 1. Pembaca umum, 2. Lembaga atau instansi terkait, 3. Peneliti selanjutnya, 4. Guru, siswa, atau pihak lain sesuai topik. Simpulan adalah bagian makalah yang berisi ringkasan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah tanpa mendapatkan data atau teori baru.
Isi simpulan dalam makalah yaitu: 1. Simpulan harus memuat jawaban atas rumusan masalah. Yang kedua, intisari hasil pembahasan. Yang ketiga, pernyataan akhir yang ringkas dan jelas. Yang keempat, ditulis dalam bentuk paragraf, bukan poin, kecuali diminta. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian makalah yang memuat semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan makalah, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber daring atau internet. Aturan umum penulisan daftar pustaka yaitu disusun secara alfabetis A sampai Z, tidak diberi nomor, spasi 1 atau 1,5 sesuai pedoman. Setiap sumber yang dikutip harus ada di daftar pustaka. Tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.